Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang materi interaksi sosial. Kelas 5, tema 3, subtema 1. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah supaya murid dapat menganalisis bentuk interaksi dalam masyarakat. Interaksi sosial itu apa ya? Ada yang tahu? Ya, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar manusia, baik itu individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, atau individu dengan kelompok. Interaksi sosial terjadi karena manusia tidak bisa hidup sendiri dan pasti membutuhkan bantuan dari individu atau kelompok lain. Tujuan utama interaksi sosial adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contoh interaksi sosial. Di sini ada sebuah cerita. Setelah selesai menangkap ikan, nelayan menjual ikan-ikan hasil tangkapannya kepada orang lain. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, nelayan tidak bisa bekerja sendirian, tetapi memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti kerjasama dengan orang lain dalam hal menangkap ikan, menyewa kapal, membeli bahan bakar kapal, menjual hasil tangkapan ikan ke pasar, dan lain-lain. Macam-macam interaksi sosial. Jenis interaksi sosial dibagi menjadi 3, yaitu interaksi sosial antara individu dengan individu, interaksi sosial antara individu dengan kelompok, dan interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok. Di pada gambar ada contoh interaksi sosial. Pada gambar yang pertama ada seorang guru TK yang memberikan cerita dongeng kepada murid-muridnya. Nah, gambar tersebut menunjukkan jenis interaksi sosial yaitu individu dengan kelompok. Yang kedua, ada contoh mengenai murid yang bertanya kepada gurunya mengenai hal yang belum dipahami. Hal ini merupakan contoh jenis interaksi sosial antara individu dengan individu. Yang terakhir, di situ ada gambar mengenai seorang pembeli yang membeli sayuran pada tukang menjual sayur. Nah, jenis interaksi ini adalah individu dengan individu. Contoh interaksi sosial antara individu dengan individu. Yang pertama, seseorang yang membeli kebutuhan sehari-hari di toko. Contoh yang kedua, ibu yang mengajari anaknya belajar. Yang ketiga, murid yang bertanya sesuatu dengan gurunya. Selanjutnya, seorang konsultasi dengan psikolog. Selanjutnya, seseorang yang memberi uang pada pengamen. Ngobrol sama salah satu teman dekat. Kemudian, saling sapa dengan tetangga. Contoh selanjutnya yaitu interaksi antara individu dengan kelompok. Pada gambar ada seorang guru yang menceritakan dongeng kepada murid-muridnya. Guru di sini sebagai individu, sedangkan murid-murid sebagai kelompok. Kemudian ada seorang guru yang memberikan pelajaran kepada murid-muridnya yang berada dalam kelas. Guru di sini sebagai seorang individu, sedangkan murid-muridnya adalah sebagai kelompok. Contoh yang lain yaitu seorang ustadz yang khutbah pada hari perayaan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian, seorang sales yang mempromosikan produknya kepada tim ibu-ibu PKK. Contoh selanjutnya yaitu seorang guru yang mengajarkan pelajaran kimia atau IPA di suatu kelas. Kemudian, seorang guru TK yang membacakan dongeng kepada para muridnya. Yang terakhir, seorang murid baru yang memperkenalkan dirinya di hadapan teman-temannya. Selanjutnya adalah contoh interaksi antara kelompok dengan kelompok. Pada gambar bisa kita lihat di situ ada pertandingan sepak bola antar dua tim yang berbeda. Dua tim di sini yang dimaksud adalah dua kelompok yang berbeda saling berinteraksi. Sehingga dinamakan interaksi antara kelompok dengan kelompok. Contoh yang kedua yaitu pertandingan futsal antara dua tim yang berbeda. Kemudian bisa juga kerjasama TNI dan Polri untuk mengamankan kegiatan pemilu.
Contoh yang lain yaitu kerjasama antara PMI dan suatu stasiun televisi untuk mengadakan kegiatan donor darah. PMI itu apa ya? Ya, PMI adalah singkatan dari Palang Merah Indonesia. Contoh yang terakhir yaitu rapat antara tim marketing dengan tim produksi untuk meningkatkan penjualan suatu produk. Apa yang dinamakan tim marketing? Tim marketing dalam suatu perusahaan adalah sebuah tim yang mengurusi atau menangani masalah strategi penjualan pada suatu produk. Kemudian, sedangkan tim produksi merupakan tim yang mengurusi atau menangani masalah produksi suatu barang, yaitu bagaimana cara membuat suatu barang dalam suatu perusahaan. Gitu ya anak-anak. Selanjutnya, coba kelompokkan contoh interaksi sosial di bawah ini berdasarkan bentuk interaksinya. Coba, dari beberapa kegiatan interaksi sosial di bawah ini yang jumlahnya ada 9, manakah yang termasuk jenis interaksi antara individu dengan individu? Ya, yang pertama adalah murid bertanya kepada guru. Murid itu satu orang atau satu individu. Kemudian guru juga merupakan satu individu juga. Kemudian baris yang kedua apakah ada? Ya, yang berwarna hijau itu meminjamkan pensil kepada teman. Nah, meminjamkan pensil kepada teman berarti kita itu sebagai satu individu, teman kita sebagai satu individu. Kemudian pada baris ketiga, apakah ada interaksi individu dengan individu? Ya, ada, yaitu ibu menyuapi adik. Oke, sekarang jenis interaksi kelompok dengan kelompok. Pada baris pertama, apakah ada? Ya, lomba antar kelas. Karena satu kelas dengan kelas yang lainnya itu merupakan sebuah kelompok yang berbeda. Kemudian baris yang kedua, apakah ada jenis interaksi kelompok dengan kelompok? Ya, lomba tumpeng antar RT. Kemudian pada baris ketiga, apakah ada jenis interaksi kelompok dengan kelompok? Ya, lomba futsal. Kenapa kok bisa lomba futsal? Karena futsal itu melibatkan dua tim atau dua kelompok yang berbeda. Kemudian jenis interaksi sosial antara individu dengan kelompok. Pada baris pertama apakah ada? Ya, ada, yaitu narasumber dengan peserta seminar. Narasumber merupakan satu individu, sedangkan peserta seminar merupakan sebuah kelompok. Pada baris kedua, apakah ada jenis interaksi individu dengan kelompok? Ya, tentu saja, yaitu guru mengajar murid di kelas. Guru sebagai satu individu, sedangkan murid di kelas sebagai kelompok. Kemudian, pada baris ketiga, apakah ada jenis interaksi sosial antara individu dengan kelompok? Ya, ada, yaitu kepala sekolah rapat ya, di situ bukan dapat, rapat dan dengan dewan guru. Jadi kepala sekolah ini dimaksudkan menjadi satu individu, sedangkan dewan guru menjadi kelompok. Oke, baik anak-anak, materi kali ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.